Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiza Wardani dari kelas 11 UGB. Hari ini saya akan menjelaskan tentang struktur sel berdasarkan yang saya gambar. Nah, jadi yang pertama di sini ada nukleus. Nah, nukleus ini adalah struktur dan fungsi sel yang paling utama terletak pada inti sel atau bagian nukleus. Nukleus merupakan bagian tengah sel yang mengendalikan keseluruhan proses sel tubuh. Di dalam nukleus ini terdapat kumpulan benang kromatin, ini yang saya gambar warna biru, yang mengandung DNA. Dan terdapat juga RNA yang membantu proses pembentukan protein di sel. Jadi yang ini inti sel. Lalu yang kedua adalah sitoplasma. Yang warna biru seperti air. Sitoplasma adalah cairan dalam sel yang merupakan bagian dari struktur dan fungsi sel. Sitoplasma berperan sebagai mediator dari reaksi kimia dalam sel dan membantu kinerja organel-organel atau organ-organ dalam sel. Jadi saya di sini gambarkan dia itu kayak sebagai operator yang membantu kerja-kerja yang lain gitu. Sitoplasma juga berfungsi untuk membantu proses perkembangan, pertumbuhan, dan replikasi sel tubuh. Nah, jadi di sini tuh kayak dia yang paling canggih, dia yang ngerti perkembangan pertumbuhan dan cara mereplikasi sel tubuh. Ini dia kayak operator. Jadi ini adalah sitoplasma. Lanjut, ada mitokondria. Mitokondria, ini dia. Mitokondria adalah bagian struktur dan fungsi sel yang cukup penting karena mitokondria berperan dalam proses pernapasan sel. Nah, jadi di sini saya gambar itu kayak asuspen, penyerap udara dari luar ke dalam untuk mengganti udara menjadi yang lebih segar gitu. Di mitokondria terjadi proses glikolisis yang berfungsi untuk menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh sel. Sama kayak kita, kalau kita mendapat udara yang segar, maka kita akan jadi memiliki pikiran yang lebih jernih dan lebih semangat. Gitu. Jadi ini namanya mitokondria. Lanjut ada ribosom. Nah, yang ungu-ungu kecil-kecil yang mengelilingi dan ini tuh saya gambar sebagai ribosom. Ribosom tersebar di sitoplasma, nih, dan biasanya bergerombol di bagian-bagian sel yang memiliki fungsi tertentu. Ribosom berperan dalam produksi protein menggunakan informasi di DNA. Nih, ribosom. Selanjutnya, ada retikulum endoplasma. Ini adalah gambar retikulum endoplasma. Saya gambarkan sebagai serat atau seperti tikar-tikar. Karena retikulum endoplasma merupakan organel yang berbentuk ruang berdinding saling terhubung membentuk suatu anyaman. Jadi saya gambar kayak tikar. Retikulum endoplasma dibedakan menjadi dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar, ini yang lebih tebal gambarnya, dan retikulum endoplasma halus, yang ini yang lebih halus. Adapun fungsi dari retikulum endoplasma itu untuk menyimpan kalsium. Jadi misalnya di sini tuh kalsium kita gambar jadi warna biru. Di sini tuh kita bisa menyimpan kalsium, terus bisa menyimpan karbohidrat, organel sel lain gitu. Pokoknya berperan dalam pembentukan membran nukleus selama pembelahan sel. Selanjutnya ada lisosom. Nah, ini dia lisosom. Ini tadi belum digambar. Yang ini tadi retikulum endoplasma. Nah, lanjut yang ini adalah lisosom.
Lisosom merupakan kantong yang dikelilingi membran tunggal dan digunakan untuk mencerna makromolekul. Lisosom ini gunanya dalam pencernaan intrasel, fagositosis, autofag, autolisis, penghancur senyawa karsinogenik, eksositosis, dan endositosis. Nah, ini jadi saya gambar kayak tempat penghancur barang gitu, yang kayak mesin pres untuk menghancurkan barang karena digunanya untuk pencernaan, seperti pencernaan. Jadi, sini, lisosom. Selanjutnya ada badan Golgi, yang biasa disebut dengan aparatus Golgi. Merupakan struktur dan fungsi sel yang berperan dalam pengumpulan lemak dan protein dari retikulum endoplasma ke vesikel yang akan menyalurkannya ke bagian-bagian sel lainnya. Jadi ini saya buat gambarnya badan Golgi. Kenapa saya buat kayak gini? Karena kayak ini kayak sebuah pintu masuk gitu, terus dalamnya kayak ada kurir-kurir yang mengantar-ngantar protein dan lemak gitu. Dia ngumpulin protein dan lemak, dan dia juga yang nyalurkannya ke bagian yang lain. Ini misalnya kurir yang ini ke sini, kurir yang ini ke situ gitu. Selanjutnya, vakuola dan vesikel. Nah, ini dia gambar vakuola dan vakisel. Saya buat seperti anak kembar gitu karena namanya hampir sama. Vakuola dan vesikel adalah dua struktur dan fungsi sel yang berperan dalam penyaluran komponen-komponen dalam sel ke berbagai bagian sel. Nah, di sini mereka tuh ini kayak megang PC gitu, kayak hampir sama kayak sitoplasma. Dia kayak operator gitu. Dia karena berperan dalam penyaluran. Kalau kita itu kayak di internet, misalnya kan kalau operator dia ngirim data kemana, dia ngirim data, pokoknya orang ngirim data ke dia, terus dia baru nyebarkannya ke orang-orang gitu. Jadi perbedaan vakuola dan vesikel terletak pada kemampuan vesikel yang mampu menyatu dengan bagian-bagian sel lainnya. Jadi ini si vesikel ini lebih merakyat gitu. Dan yang terakhir adalah membran sel. Membran sel adalah yang paling besar. Membran sel merupakan lapisan terluar dan sel yang berfungsi untuk memisahkan sel dengan materi-materi di luar sel. Membran sel membantu sel untuk bisa mempertahankan bagian dalam sel dan mengkontrol senyawa yang keluar dan masuk ke dalam sel. Nah, jadi saya gambar, ini gambar luas ya. Kalau di zoom itu kayaknya gini loh, ada orang yang kelilingin itu. Dia kayak prajurit gitu, mempertahankan isi dalam dan luar kerajaan. Jadi kalau ada yang mau masuk dan mau keluar, jadi mereka yang kontrol. Gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.